Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dengan mata kuliah biologi sel dengan topik pembahasannya yaitu komunikasi sel dan bagaimana regulasinya. Jadi dalam tubuh kita setiap sel itu melakukan namanya suatu komunikasi. Di mana komunikasi ini sangat kompleks meskipun pada tingkat seluler. Karena sel ini akan mengatur aktivitas dan koordinasi antar sel di dalam tubuh kita. Nah, komunikasi sel ini sendiri merupakan proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal atau yang memberikan sinyal menuju sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasian di dalam jaringan, organ, dan pada organisme ya, serta mengawasi bagaimana sel itu pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang komunikasi secara singkat ya, komunikasi sel dan bagaimana regulasinya. Oke, sebelum kita membahas apa itu secara detail tentang komunikasi sel, sedikit sebuah ini ya, sebagai contoh bahwa ketika suatu sel tanpa adanya sinyal, maka sel itu berada dalam kondisi yang diam ya, atau tidak merespon apapun. Tapi ketika ada sinyal muncul, entah itu dari lingkungan, atau sel tetangga, atau sel lainnya, maka dengan segera sel itu akan merespon ketika sinyal itu mendekati permukaan membran sel. Maka dengan segera sel akan memberikan respon. Nah, jadi jangan dibayangkan bahwa komunikasi sel tingkat seluler itu sangat sederhana ya, tetapi merupakan sesuatu yang sangat kompleks meskipun tingkat sel yang sangat begitu kecil. Karena komunikasi sel inilah yang nanti akan mengatur seluruh aktivitas dan koordinasi dalam tubuh kita. Oke. Seperti tadi saya menjelaskan sedikit bahwa kita tahu komunikasi adalah suatu hubungan ya antar satu dengan yang lainnya. Nah, komunikasi intraseluler ini adalah hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel lain atau interaksinya dengan lingkungan. Dengan lingkungan seperti panas, suhu, tekanan, dan sebagainya itu juga termasuk sebuah sinyal. Atau dengan sel lain, misalnya sel tetangga atau sel benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan memberikan atau bisa menjadi sebuah sinyal untuk sel kita merespon. Nah, sel berkomunikasi dengan melepas pembawa pesan yaitu berupa sinyal. Nah, tanpa adanya sinyal maka komunikasi tidak akan terjadi ya di tingkat sel, di mana sinyal ekstraseluler tersebut akan dirubah menjadi respon seluler. Nah, seperti gambar ini, harus adanya komunikasi pada sel itu harus ada namanya sebuah sinyal. Nah, sinyal inilah yang akan ketika mendekati protein-protein pada membran sel, dia akan segera dilakukan namanya respon. Respon ini akan dikeluarkan lagi ke luar sel. Nah, jadi tanpa adanya sinyal, maka komunikasi tidak akan jadi. Nah, pada organisme seluler dan multiseluler, itu sedikit perbedaan ya komunikasinya. Kalau organisme multiseluler, itu seperti contohnya adalah hewan, tumbuhan, atau kita sendiri yang terdiri dari beragam jaringan, itu komunikasinya bisa melalui sel, juga bisa melalui ECM atau extracellular matrix, di mana sel dan ECM ini akan melakukan suatu hubungan atau junction yang akan menyebabkan namanya komunikasi. Sedangkan pada organisme uniseluler seperti bakteri atau organisme prokariot, jamur prokariot dan sebagainya, itu melakukan komunikasi langsung tanpa adanya extracellular matrix karena tidak memiliki jaringan sehingga langsung berkomunikasi dengan sel yang lain atau dengan lingkungan. Oke, kita akan bahas hubungan-hubungan ini dalam bentuk komunikasi. Nah, komunikasi sel sendiri
Seperti kita ketahui bahwa semua sel, baik multiseluler atau yang sel berbanyak maupun sel yang uniseluler, itu akan melakukan namanya suatu komunikasi terhadap sel yang lain atau sebagai respon terhadap lingkungan. Beberapa sel melakukan komunikasi dengan kontak langsung dan memiliki sel junction yang memberikan kontinuitas sitoplasmik dengan sel sebelahnya. Dikatakan kontak langsung seperti ini ada sel A, ini sel B. Sel A kita anggap sebagai pemberi sinyal, sel B sebagai pemberi respon. Seperti misalnya ada serbuk-serbuk bunga yang berhasil masuk ke penciuman kita, maka sel dari bunga itu akan langsung berikatan, misalnya seperti itu, maka sel akan memberikan respon dengan salah satunya misalnya bersin atau apa, itu adalah sebuah respon imun seperti itu ya. Nah, ini berhubungan kontak langsung. Jadi yang pemberi sinyal itu harus berhubungan langsung dengan sel target seperti itu. Nah, communication junction memungkinkan molekul dapat menembus permukaan sel dengan benar melewati membran sel. Tadi sudah ada sedikit dengan junction itu dengan saluran ya, misalnya pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini memiliki junction atau penghubung yang kita sebut dengan plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini sebagai saluran yang memungkinkan molekul itu langsung menembus. Seperti itu. Beda ya dengan sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Kalau pada sel tumbuhan ada komunikasinya berupa junction atau seperti kayak pori-pori, lubang-lubang yang memungkinkan molekul dari sel A ke sel B secara langsung. Pada sel hewan, bahan kimia untuk pensinyalan adalah hormon melalui pensinyalan endokrin. Jadi kalau pada hewan atau kita, pensinyalan kebanyakan berupa hormon dan melalui endokrin, pensinyalan endokrin. Sedangkan pada sel tumbuhan, melalui tumbuhan adalah berupa hormonnya berupa gas. Karena kita tahu bahwa tumbuhan itu memiliki dinding yang keras ya, sehingga gas itu lebih efektif atau lebih mudah menembus plasmodesmata atau menembus setiap jaringan pada tumbuhan, sehingga hormon-hormonnya berupa, kalau pada tumbuhan biasanya berupa gas. Communication junction pada hewan biasanya berupa gap junction atau sinaps, sedangkan pada tumbuhan berupa plasmodesmata. Ini sudah saya jelaskan ya, gap junction seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau pada plasmodesmata itu seperti ini. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi sel tuh? Kenapa sel tuh harus melakukan komunikasi? Nah, yang pertama, memastikan atau untuk menghasilkan, mengenali, serta memberikan respon terhadap isyarat yang ada di lingkungan. Misalnya sel kita, kondisinya sangat dingin, itu adalah salah satu sinyal berupa lingkungan ya. Nah, lingkungan dingin, maka tubuh kita akan merespon dengan segera, seperti kita langsung memakai jaket yang tebal atau memakai selimut dan sebagainya, itu termasuk salah satu respon seluler ya, tapi di tingkat multiseluler antar sel. Nah, sebagai isyarat yang ada di lingkungan. Ketika kita tersentuh benda panas, otomatis kita akan, sel-sel kita atau tubuh kita akan merespon sebagai salah satu isyarat respon terhadap lingkungan. Yang kedua, untuk mengatur dan mengendalikan sel. Nah, maksudnya mengatur dan mengendalikan sel, ini adalah memastikan bahwa suatu aktivitas seluler terjadi pada sel yang benar, waktu yang tepat, dan koordinasi sesuai dengan sel yang lain. Ini misalnya, nanti akan kita bahas lagi ya, misalnya seperti ini. Ketika kita kondisi lapar, maka sel itu akan merespon saat yang tepat, dan koordinasinya dengan sel yang lain dalam suatu organisme. Atau bisa juga ketika kita tidak sengaja kulit kita tertusuk benda tajam ya, sampai mengeluarkan darah, nah otomatis situ ada komunikasi sel. Nah, terjadi pada sel yang benar, jangan sampai komunikasi terjadi pada sel yang salah, di mana yang luka malah yang berusaha membela diri untuk pengobatan tuh sel yang tidak luka, seperti itu ya, dan saat yang tepat. Yang ketiga, untuk mengkoordinasi aktivitas sel.
membentuk suatu jaringan sehingga terbentuk organisme multiseluler. Ini tubuh kita terdiri dari triliunan sel ya. Nah, di mana sel itu saling berorganisasi atau berkomunikasi membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan ini akan berkumpul menjadi satu sesuai dengan fungsi dan spesialisasinya membentuk namanya suatu organ. Organ ini akan membentuk suatu organisme seperti itu ya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari organisme ya, terdiri dari organ seperti organ ginjal. Itu adalah kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi yang sama dan tugas yang sama ya. Nah, jaringan inilah yang terdiri dari sel-sel yang memiliki fungsi yang sama. Seperti itu ya. Yang keempat, pada tingkat uniseluler, mengidentifikasi kebanyakan digunakan untuk mengidentifikasi atau mengawali proses namanya reproduksi sel. Karena pada organisme uniseluler tidak ada namanya satu jaringan atau organ ya, tapi langsung pada satu sel itu sendiri atau uniseluler, sehingga lebih fungsinya komunikasinya adalah untuk mengawali proses reproduksi sel itu sendiri. Nah, ini tahapan komunikasi intraseluler atau komunikasi dalam sel itu bukan sesuatu yang sangat sederhana ya, sangat kompleks sekali, di mana yang pertama itu harus ada sinyal. Nah, sel-sel kita, setiap sel itu memiliki namanya reseptor pada permukaan membran sel yang fungsinya untuk menangkap sinyal, ini reseptor. Yang hijau ini adalah sinyal. Ini adalah sinyal. Nah, meskipun ada sinyal, kalau tidak ada reseptor, juga tidak akan terjadi namanya komunikasi. Seperti contohnya ketika kadar gula kita meningkat, otomatis tubuh akan mengeluarkan hormon insulin ya. Nah, insulin inilah yang akan membawa masuk gula, yang gulanya yang lagi melimpah di peredaran darah untuk memasuki sel. Nah, gula ini sebagai sinyal bahwa sel itu harus memasukkan gula yang lagi berjalan-jalan di pembuluh darah itu masuk ke dalam sel. Tapi kalau tidak ada reseptor pada sel, maka gula tidak akan pernah bisa dimanfaatkan oleh sel sehingga dikatakan sebagai seperti penyakit diabetes mellitus. Itu salah satunya karena reseptor pada sel itu dia tidak berfungsi dengan baik, sehingga sinyal gula tidak akan pernah bisa masuk atau dimanfaatkan menjadi energi, sehingga gula tetap berada di peredaran darah. Salah satunya seperti itu. Yang ketiga harus ada second messenger. Nah, setelah sinyal masuk, ada sinyal yang ditangkap oleh reseptor yang sesuai, spesies spesifik ya, seperti lock and key. Jadi bentuknya sinyalnya seperti huruf T, maka reseptornya juga harus bentuknya seperti T, sehingga matching. Nah, yang ketiga harus ada second messenger. Sinyal yang sudah masuk berhasil melewati membran reseptor, maka harus ada pembawa yang kedua. Pembawanya itu di dalam sel. Kalau reseptor kan penerima sinyal dari luar untuk dimasukkan ke dalam. Nah, kalau second messenger ini adalah pembawa pesan dari reseptor yang telah menerima sinyal untuk dibawa masuk ke dalam inti. Nah, yang nanti yang merespon adalah inti. Inti adalah sebagai respon selulernya. Mau diapakan sinyal ini? Sinyal ini tuh untuk apa? Itu akan direspon oleh inti. Jadi harus samanya ada second messenger. Ini adalah second messenger. Ada juga yang keempat ada transduksi sel. Transduksi sel ini akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Ini serangkaian perubahan sinyal yang disesuaikan dengan kebutuhan inti atau disesuaikan dengan permintaan inti. Misalnya inti minta bentuknya A, maka ketika sinyal berhasil masuk ke dalam sel itu bentuknya B. Maka bagaimana caranya proses transduksi ini harus merubah B itu menjadi A, sehingga nanti A itu bisa masuk melewati membran inti. Seperti itu jadi proses transduksi sel. Nah, yang terakhir adalah respon seluler. Respon seluler ini yang bekerja adalah inti. Sinyalnya misalnya sinyal gula yang berlimpah-limpah, atau sinyal kelaparan misalnya. Ketika tubuh kita lapar, itu sebagai sinyal yang ditangkap reseptor, maka reseptor akan merubah bentuknya dalam proses transduksi sehingga masuk ke dalam inti. Nah, inti akan segera merespon. Pankreas memberikan
memberikan hormon glukagon untuk memaksa pankreas menghasilkan menghasilkan atau merubah energi cadangan seperti itu. Glukagon itu seperti ya, hormon untuk lapar. Ketika Anda kelaparan itu yang aktif adalah hormon glukagon. Tapi ketika Anda sudah kenyang, maka yang aktif adalah hormon insulinnya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas satu-satu apa itu mekanismenya. Jadi secara umum gambaran komunikasi sel itu seperti ini ya. Yang pertama harus ada ligan atau primer ya, messenger primer. Yang kedua harus ada reseptor. Yang ketiga ada second messenger. Yang keempat adalah transduksi sel. Yang kelima adalah respon seluler. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sinyal ekstraseluler. Sinyal ekstraseluler atau kita sebut dengan ligan. Apa sih ligan itu? Ligan merupakan ion netral yang dalam senyawa kompleks bertindak sebagai donor pasangan elektron yang berikatan secara spesifik pada membran dan menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan konformasi transduksi. Jadi ligan merupakan ion netral sebagai senyawa kompleks yang bertindak sebagai donor pasangan elektron yang berikatan secara spesifik pada membran. Ini ligan. Nah, ligan adalah ion netral sebagai donor elektron. Jadi bukan dibayangkan sinyal itu seperti sesuatu yang ini ya, tapi dia hanyalah ion netral yang dalam senyawanya kompleks, tapi sebagai pembawa pesan atau donor. Nah, ligan ini yang akan berikatan spesifik dengan protein reseptornya. Ini ligan. Jadi ligan itu dia bersifat spesifik. Ketika bentuknya tidak reseptor, ligan itu tidak akan pernah berikatan dengan reseptor yang memiliki bentuk yang tidak sama. Misalnya ini bentuknya segitiga, maka dia akan mencari reseptor pada membran sel itu yang bentuknya segitiga. Seperti lock and key, jadi kunci dan gembok. Kalau tidak spesifik, maka tidak akan berikatan, maka sinyal tidak akan pernah bisa ditangkap oleh reseptor. Nah, ligan itu bisa berupa banyak, ada growth factor atau hormon pertumbuhan, bisa steroid, protein, ada juga, ini kan secara kimia, ada juga secara fisik, cahaya, panas, sentuhan itu juga sebagai sinyal, ada juga gas-gasan terlarut. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ligan, bentuknya segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dia akan mencari reseptor yang memiliki bentuk yang sama. Sehingga seperti lock and key. Dari sini akan terjadi matching ya, spesifik yang akan membuat sinyal itu bisa memasuki membran sel. Metode penyampaian sinyal, ada metode pada sel eukariot, ini pada eukariot atau multiseluler ya. Kita termasuk eukariot. Metode penyampaian molekul sinyal terdiri atas penyisaran jarak jauh atau jarak dekat. Ini yang keliru, ini jarak dekat, ini jarak jauh. Sebenarnya semuanya bisa dekat, bisa jauh. Kita akan bahas satu, apa itu parakrin, apa itu sinap, apa itu autokrin, apa itu kontak antar sel, apa itu endokrin, apa itu sinap, sama-sama sinap. Jadi pada sinap itu seperti sel saraf, itu bisa persinyalan jarak jauh, bisa jarak dekat. Oke. Yang pertama yaitu kontak langsung antar sel. Persinyalan kontak langsung antar sel ini yaitu berhubungan satu sama yang lain untuk mengirimkan suatu sinyal yang tergantung pada sinyal molekul yang terikat di permukaan sel atau melalui gap junction. Hubungan dua sel tanpa perantara. Jadi kalau kontak langsung ini tanpa ada perantara. Jadi maksudnya perantara ini bahwa sinyal itu tidak harus dikirim jauh. Misalnya ada sinyal ada sel A, ini sel B. Sel A ini adalah sel penghasil sinyal. Sel B ini adalah sel target. Nah, dari sini harus ada namanya kontak langsung tanpa perantara. Biasanya seperti ini, tanpa perantara ya, seperti ini. Hubungan kontak langsung. Ini sel dapat berkomunikasi dengan cara kontak langsung, baik hewan maupun tumbuhan.
yang memiliki sambungan khusus. Kalau pada tumbuhan itu adalah melalui plasmodesmata. Tujuan dari kontak langsung ini yaitu memberikan kontinuitas sitoplasmik antara sel-sel yang berdekatan. Dalam hal ini, pesinyalan yang larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Misalnya hormon pertumbuhan, kalau pada plasmodesmata itu bisa langsung masuk melewati ini, kontinuitas sitoplasmiknya. Oke. Yang kedua yaitu parakrin. Parakrin ini merupakan salah satu komunikasi jarak dekat di mana sel presinap atau sel pengirim sinyal itu mengirimkan substrat atau sinyalnya yang dapat mempengaruhi sel target. Atau kita sebut sel target adalah posinap, sel sinyal adalah presinap. Di mana dalam jarak dekat, dikarenakan sinyal tersebut tidak mampu bertahan lama. Nah, caranya dengan apa? Pada sel target, pada sel sinyal itu dia melepaskan cairan. Contohnya adalah sinyal pertumbuhan. Jadi ini seperti gambarnya misalnya seperti ini. Ketika sel A dia mampu menghasilkan hormon pertumbuhan. Nah, ini sel A itu penghasil hormon pertumbuhan. Sel B dia butuh hormon pertumbuhan untuk membelah diri, misalnya seperti itu. Maka sel A dia akan melepaskan, mensekresikan hormon pertumbuhan ke sekitar. Dan dengan segera, hormon pertumbuhan itu langsung ditangkap oleh sel B. Dengan catatan bahwa jaraknya harus berdekatan. Karena apa? Karena sinyal ini tidak berlangsung lama. Dia bisa segera hilang. Jadi intinya sel A ini selalu memberikan atau mengeluarkan hormon pertumbuhan. Jadi yang membutuhkan itu segera menangkap. Jadi jarak dekat tapi tanpa kontak langsung. Ini bukan kontak langsung. Kalau tadi kontak langsung, kalau yang ini adalah sel sinyalnya itu mengeluarkan sinyal hormon pertumbuhan yang masih ditangkap. Ini bukan kontak langsung, tapi sinyalnya yang dikeluarkan dan ditangkap. Tapi dia harus dalam jarak yang dekat. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada autokrin. Autokrin ini komunikasi sel, di mana sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Jadi autokrin itu seperti ini. Ada satu sel itu sangat hebat ya. Jadi dia bisa menghasilkan hormon pertumbuhan. Jadi dia mengeluarkan atau melepaskan hormon pertumbuhan. Nah, tapi hormon pertumbuhan itu, sel ini juga dilengkapi oleh reseptor penerima hormon tumbuhan. Jadi dia mengeluarkan hormon pertumbuhan tetapi langsung masuk lagi ke dalam sel itu sendiri. Ini contohnya adalah pada sel abnormal atau kita sebut penghasil sel kanker ya. Kenapa sel kanker itu sangat cepat pertumbuhannya? Karena satu sel itu dia memiliki dua kemampuan. Yang pertama menghasilkan hormon pertumbuhan, yang kedua memiliki reseptor untuk menangkap hormon pertumbuhan. Jadi bersifat autokrin atau tidak butuh dari orang lain. Tidak membutuhkan sel yang lain untuk mendapatkan hormon pertumbuhan. Jadi dia bisa menghasilkan hormon pertumbuhan, dia juga punya reseptor untuk menangkap hormon pertumbuhan. Jadi muter. Seperti ini gambar, dia mengeluarkan hormon pertumbuhan. Inti sel mengeluarkan hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan itu langsung ditangkap oleh sel itu sendiri. Nah, sehingga pertumbuhan pada sel-sel kanker itu sangat cepat karena dia sifatnya komunikasinya adalah autokrin. Jadi dia tidak membutuhkan sel-sel normal yang lain. Sehingga dia langsung membelah diri menjadi lebih banyak. Ada lagi selain pada sel kanker yaitu pada otot. Nah, pada otot-otot, kenapa kalau binaragawan itu kalau sering dilatih itu otot-ototnya mengembang? Karena sel-sel otot itu dia memiliki komunikasi secara autokrin. Jadi dia merilis atau melepaskan hormon pertumbuhan yang langsung akan dimanfaatkan oleh sel otot itu sendiri sehingga terjadi penumpukan massa dari otot. Sel-sel otot berkembang dengan cepat karena memang salah satunya otot itu komunikasinya adalah autokrin sehingga dia dilatih, dirangsang, dipaksa untuk aktivitas tinggi menghasilkan hormon pertumbuhan yang dimanfaatkan sel itu sendiri. Oke, yang keempat endokrin. Endokrin ini hormon ya. Komunikasi jarak jauh juga bisa jarak dekat.
di mana sel target yang jauh dengan media hormon dibawa melalui pembuluh darah. Contohnya insulin tadi sudah saya jelaskan, ini ada gambar. Misalnya seperti ini. Ketika kita makan banyak itu ketika kita makan karbohidrat banyak, maka otomatis kadar gula dalam darah itu meningkat. Nah, meningkatnya kadar gula dalam darah, ini gula ini sebagai sinyal oleh sel pankreas. Oh, ternyata kadar gula di dalam darah sangat meningkat. Maka sel pankreas akan menghasilkan hormon atau merilis hormon insulin. Hormon insulin inilah yang akan disebar ke berbagai macam sel yang ada dalam tubuh, sehingga nanti adanya hormon insulin ini yang akan membawa masuk gula pada sel-sel target. Salah satunya adalah hati atau sel-sel yang membutuhkan makanan untuk sumber energi. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi, gula ya, ketika kita makan banyak, ketika kondisi tubuh kita normal, maka gula ini yang akan sebagai sinyal pada pankreas untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin inilah yang akan dilepas ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh, sehingga akan hormon insulin inilah yang akan membawa gula masuk ke sel-sel target. Seperti itu. Sehingga kadar gulanya selalu dalam kondisi yang normal, seimbang di dalam tubuh. Tapi ketika misalnya kadar gula sangat tinggi, nah ini sebagai sinyal pankreas menghasilkan hormon insulin. Insulinnya meningkat, gulanya meningkat, tetapi ketika sel tidak memiliki reseptor untuk insulin dan gula, maka sampai kapanpun insulin tidak akan pernah berhasil membawa gula masuk ke dalam sel atau dimanfaatkan oleh sel yang lain. Sehingga dalam keadaan lama itu gulanya tetap berlarian di pembuluh darah karena dia tidak bisa masuk kemana-mana, ke hati tidak bisa masuk karena salah satu penyakit diabetes ada dua macam ya, tipe 1 sama 2. Kalau yang tipe pertama itu yang diabetes mellitus pertama itu pankreas selalu menghasilkan insulin tapi tidak dalam jumlah yang banyak sehingga gulanya ada 10 tapi hormon insulin pembawanya masuk ke dalam sel itu cuma 5. Jadi selalu kekurangan insulin sehingga gulanya tetap berada di darah. Nah, kalau yang diabetes tipe 2 ini reseptor. Ini genetis ya. Genetis kan diabetes ada dua, ada genetis sama yang bukan genetis. Kalau yang genetis ini meskipun hormon insulin dihasilkan 10, gulanya 10, selnya kan seimbang sama-sama pembawa, tetapi pada sel dia tidak pernah punya reseptor. Jadi mau bagaimanapun tidak akan pernah bisa masuk. Kalau yang diabetes tipe 1 kan dia bisa diobati dengan suntikan insulin, menambah jumlah insulin yang tujuannya adalah untuk membawa gula masuk. Tapi kalau yang diabetes tipe 2 ini genetis karena ada mutasi pada reseptor membran sel sehingga tidak akan pernah bisa terobati seperti itu ya. Selain yang lain itu. Oke ya, yang endokrin gini. Terus yang terakhir adalah sinap atau sel saraf. Nah, pensinyalan sinap ini bisa jarak jauh, bisa jarak dekat juga, di mana sel saraf melepas molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis, sehingga merangsang sel target. Nah, maksudnya seperti ini. Ini kan sel saraf seperti ini ya, neurotransmitter. Itu sebagai perangsang. Misalnya gini, kulit Anda tidak sengaja terkena benda panas. Dengan segera, kulit kita yang terkena benda panas itu sebagai sinyal. Sinyal itu akan langsung dibawa ke dalam otak. Otak akan segera memberikan respon balik ke bagian tubuh kita yang kena panas untuk segera menghindar. Betul. Jadi komunikasinya jarak dekat tapi ini jarak jauh ya kalau ke otak. Sehingga tubuh kita merespon segera menghindar. Itu bukan berarti apa ya, itu adalah salah satu komunikasi sinap saraf. Jadi seperti itu. Sama ketika Anda terpukul, tertusuk atau apa, atau kena suhu dingin, otomatis itu adalah komunikasi yang terjadi adalah sinap. Karena
salah satu bagian kita tercubit langsung kenapa kalau rasanya sakit, itu secepat kilat itu panas itu langsung sinyal berupa panas itu langsung terbawa ke otak, otak akan menerjemahkan langsung dibalikkan lagi, kita akan merasakan sakit dan kita akan menghindar seperti itu. Itu yang sinap. Bisa jarak dekat, bisa jarak jauh juga ya. Nah ini perbedaan metode bisa dibaca sendiri antara parakrin itu apa, kontak sel, sinap, endokrin, dan autokrin. Seperti itu. Yang kita khawatirkan itu autokrin yaitu sel kanker itu sendiri ya, karena dia bersifat autokrin. Dia tidak membutuhkan sel lain untuk sebuah sinyal, tapi dia bisa menghasilkan sendiri dan dimanfaatkan sendiri. Itu hebatnya sel-sel yang komunikasinya adalah autokrin. Nah, berbagai respon sel terhadap sinyal. Sinyal akan pada reseptor akan menghasilkan aneka pergerakan pada berbagai sel, bentuk sel, pergerakan, metabolisme, dan ekspresi gen. Misalnya gini, satu sinyal A, maka tubuh kita akan memberikan respon yang berbeda. Misalnya seperti ini, ada hormon epinefrin. Nah, ketika kita disuntikan hormon epinefrin, maka untuk organ hati, epinefrin ini akan sebagai sinyal yang akan memecah glikogen seperti itu. Ya, nanti di bahasan glikogen adalah cadangan makanan ya, gula yang tidak dimanfaatkan, yang tidak dipakai itu akan disimpan dalam bentuk glikogen. Ketika kita lapar, maka glikogen inilah yang akan dipecah menjadi sumber energi, dipecah lagi menjadi gula yang akan dimanfaatkan tubuh kita sebagai energi. Itu. Nah, tetapi kalau epinefrin ini disuntikan di otot jantung, maka akan menyebabkan kontraksi otot jantung. Jadi seperti itu. Jadi satu sinyal itu organ itu akan memberikan respon yang berbeda tergantung di mana dia berada. Seperti itu. Misalnya juga ada hormon asetilkolin. Asetilkolin ini ketika diberikan ke otot jantung, sinyal sebagai sinyal di otot jantung, maka dia akan maka otot jantung ini akan memberikan respon berupa penurunan kecepatan atau kontraksi otot. Tapi ketika asetilkolin ini diberikan di kelenjar ludah, dia akan mensekresikan kelenjar ludah. Tapi ada otot rangka atau tulang akan menyebabkan kontraksi seperti itu. Jadi satu sinyal itu efeknya beragam. Makanya kalau kita minum obat itu harapannya obat itu pada ketika kita masuk ke dalam tubuh kita, harapannya adalah dengan komunikasi sel itu terjadi pada daerah yang tepat, waktu yang tepat. Jadi jangan sampai ketika kita pusing atau sakit gigi minum obat, waktunya lama, targetnya lama, dan tidak pada tempat yang tepat. Jadi itu ya. Jadi komunikasi sel tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sinyal itu akan diberikan pada sel yang tepat di waktu yang tepat. Seperti itu. Jadi sinyal apapun, kalau komunikasi dalam tubuh kita itu komunikasinya normal ya, tanpa ada kesalahan komunikasi, maka sinyal-sinyal apapun termasuk kita minum obat kalau sakit itu harapannya obat itu langsung menuju sel target yang sakit di waktu yang tepat. Itu seperti itu. Jadi fungsi komunikasinya seperti itu. Yang kedua tadi pertama ligan, yang kedua adalah reseptor membran. Nah ini kemarin kita sudah bahas tentang membran sel ya, bahwa kumpulan dari sepanjang membran sel ini terbenam namanya suatu protein. Protein ini selain sebagai transport membran, dia juga sebagai reseptor. Nah, reseptor ini merupakan komponen makromolekul sel yang berinteraksi dengan senyawa kimia, pembawa pesan, bisa berupa hormon, neurotransmitter, mediator kimia dalam sistem imun, dan sebagainya, yang akan nanti dijadikan respon seluler. Reseptor membran sel merupakan serangkaian protein. Oke, kalau masih ingat kemarin di bahasan membran sel, meskipun membran sel itu kumpulan lemak, tapi yang menjalankan fungsi dari membran sel adalah protein. Ini protein yang spesifik. Interaksi reseptor membran sel dengan ligan tertentu atau sinyal tertentu yang terikat pada reseptor menyebabkan perubahan konformasi dalam protein
reseptor. Nah, ini kita akan bahas satu-satu yang harus Anda hafal. Ada reseptor protein G, tirosin kinase, ion channel kalau yang intraseluler di dalam sel. Yang ini pada permukaan membran. Yang ini intraseluler, ada enzimatik dan messenger kedua, second messenger. Bisa berupa kalsium dan AMP siklik. Nah, ion channel nanti kita coba dilihat di videonya ya. Nah, protein pertama yaitu ion channel merupakan protein dalam membran plasma yang membuka tutup gerbang. Jadi seperti buka tutup. Di mana penting dalam sistem saraf, misalnya molekul neurotransmitter. Jadi kalau ion channel ini biasanya dimanfaatkan pada pensinyalan sinap atau neurotransmitter. Biasanya kalau sinyal-sinyal yang berupa saraf ya, yang berhubungan dengan sel saraf, itu biasanya komunikasinya menggunakan reseptor ion channel. Nah, seperti ini. Buka tutup. Nah, ini channel ion protein ion channel ini buka tutup. Nah, ini senyawa. Ketika dia menutup dia nggak masuk, tapi ketika buka dia masuk. Seperti itu ya. Nah, ini ion channel. Ini ketika istirahat, ini aktif dan inaktif. Oke, bisa dilihat lagi videonya ya. Nah, yang kedua, tirosin kinase. Sedikit tentang tirosin kinase. Merupakan polipeptida tunggal berbentuk pita dengan 7 alfa transmembran. 7 alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, merupakan reseptor utama yang bersifat enzimatik. Biasanya kalau tirosin kinase ini yang paling sering digunakan adalah untuk hormon pertumbuhan. Jadi sinyal-sinyal yang berupa pertumbuhan sel, pertumbuhan tubuh, kayak kita minum susu yang mengandung pertumbuhan atau makanan yang mengandung pertumbuhan, biasanya komunikasinya sinyal itu akan masuk ke dalam tubuh kita menggunakan reseptor berupa tirosin kinase. Kalau sebelumnya kan sel saraf ya, ketika kita dapat sentuhan panas, dapat sentuhan sakit dan sebagainya, itu rasa sakit dan panas tuh sinyalnya bisa direspon tubuh itu masuk ke dalam sel-sel itu melalui ion channel. Tapi kalau yang untuk hormon pertumbuhan itu biasanya bisa masuk ke dalam tubuh kita itu ketika ada reseptor berupa tirosin kinase. Seperti ini. Nah, dia berupa alpha helix. Oke, nanti tolong dipelajari yang videonya ya. Yang ketiga ada protein G. Protein G ini merupakan reseptor membran plasma yang bekerja dengan bantuan protein G. Bersifat GTP, kaya akan energi. Jadi seperti ini di videonya ya. Dalam keadaan yang pasif, bentuknya adalah GTP. Tapi ketika ada sinyal, kita coba lihat gambar dulu video yang bawah ini. Nah, dalam keadaan tanpa ada sinyal, protein G itu bersifat pasif dalam bentuk GDP atau guanidinosin di fosfat ini dalam bentuk tidak aktif. Tapi ketika protein G itu aktif, dengan segera GDP tadi itu akan berubah menjadi GTP, guaninosin trifosfat. Ini bentuknya aktif, yang ini bentuknya pasif. Nah, seperti itu. Jadi contohnya ini sinyal-sinyalnya berupa sinyalnya yang berhubungan dengan hormon pertumbuhan juga bisa menggunakan protein G atau hormon-hormon yang mengarah pada arah reproduksi, perkembangan embrio atau sensor mata cahaya, penciuman bau dan sebagainya itu biasanya memanfaat sinyalannya. Sinyal itu bisa masuk ke dalam sel itu dengan reseptor berupa protein G. Nah, ini juga penting dalam yang harus kita ketahui. Kenapa kok kita diare seperti itu ya? Kadang kan kita pernah kena diare.
Salah satunya kan pastinya itu banyak mengandung bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini dia ternyata menghasilkan sinyal yang selalu mengaktifkan protein G. Jadi protein G ini selalu dalam keadaan bentuk GTP aktif. Jadi selalu mengeluarkan, sel kita tuh selalu merespon mengeluarkan cairan. Itu salah satunya. Apa ya, hebatnya E. coli ya. Nah, kalau E. coli berlimpah dalam tubuh kita, kenapa kok diare? Itu salah satunya E. coli itu menghasilkan senyawa yang membuat sel-sel pencernaan kita itu selalu aktif dalam bentuk GTP sehingga mengeluarkan beragam cairan. Sekresi garam dan air itu berlebih. Makanya kalau dia itu selalu lemes, kalau kena dia itu bawaannya lemas, itu karena sel-sel kita itu kayak seperti dehidrasi. Karena aktif terus, sel kita itu kayak membuka, merilis, memproduksi garam, mengeluarkan garam dan mineral dari dalam sel. Sehingga seharusnya secara normal, sinyal itu tidak akan bertahan lama. Jadi sinyal itu mempunyai batas waktu tertentu. Kalau sudah habis, maka protein reseptor akan tertutup. Misalnya protein G itu kalau tidak ada sinyal akan tertutup pintunya, gerbang itu tertutup. Tapi ada sinyal, dia akan terbuka dalam bentuk GTP. Tertutupnya dalam bentuk GDP. Nah, karena E. coli ini punya sinyal yang selalu membuka terus gerbangnya, maka sel kita terus mengeluarkan cairan-cairan garam dan air. Sehingga terjadilah diare dan kondisi kita sangat lemah ya. Oke, dipelajari di videonya ya. Tadi ada reseptor ekstraseluler, yang ini reseptor intraseluler. Reseptor intraseluler ini berada di dalam inti. Jadi sepanjang sinyal berhasil masuk membran sel, maka yang akan menjadikan respon itu adalah kerja dari inti. Tapi perlu namanya reseptor intraseluler. Nah, reseptor intraseluler ini atau disebut dengan nuklear reseptor atau NR berada di dalam sitoplasma yang berfungsi untuk regulasi aktivitas gen. Nah, tadi kita sudah membahas ada sinyal, ada reseptor, dan yang terakhir ada, dan yang perlu lagi harus adanya proses transduksi. Nah, ini adalah transduksi. Sepanjang ini adalah transduksi, ini juga sangat penting. Oke. Mana gambar transduksi. Nah, apa sih transduksi sinyal itu? Nah, kenapa harus ada transduksi? Kenapa kok sinyal tidak langsung masuk ke dalam sel dan langsung direspon seperti itu? Oke. Tahap transduksi ini, pada tahap ini molekul sinyal memiliki bentuk yang komplementer dengan situs reseptor yang melekat di situ ya, atau di inti, seperti anak kunci dalam gembok. Nah, molekul sinyal ini berperilaku seperti ligan. Jadi, maksudnya seperti ini. Ketika sudah ini ada sinyal ya. Nah, sinyal itu sudah, ini membran sel. Nah, ini inti sel, membran inti. Nah, ketika sinyal sudah berhasil ditangkap oleh reseptor, otomatis sinyal itu akan masuk ke dalam sel. Nah, di dalam sitoplasma, awalnya selnya itu adalah sinyal itu berupa bentuknya kotak. Nah, tetapi pada reseptor intraseluler atau di dalam inti, membran inti, dia bentuknya bisa bulat, bisa panjang, bisa segitiga, bisa bintang, dan sebagainya. Nah, transduksi sinyal ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan, istilahnya merubah konformasi bentuk sinyal yang sudah berhasil masuk ke dalam sel, itu dirubah konformasinya sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan reseptor yang ada pada inti. Jadi jangan sampai ketika sinyal sudah berhasil masuk ke dalam sel, tapi dia tidak bisa berhasil masuk ke dalam membran inti, karena membran intilah yang berfungsi untuk merespon sinyal. Nah, jadi fungsinya seperti apa? Secara sederhananya seperti itu. Jadi mengubah konfirmasi bentuk sinyal yang diterima di awal itu dirubah sedemikian rupa dalam proses reduksi oksidasi ya, seperti itu dia akan dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan bentuk konfirmasi reseptor pada membran inti. Itu adalah proses transduksi ini seperti itu. Tapi bukan seperti merubah bentuk
malam harus misalnya kayak kita membuat bentuk menggunakan plastisin ya, bentuk segitiga, tapi bukan seperti itu. Secara nyatanya itu bukan dalam berarti bentuk ya. Perubahannya itu dalam konformasi senyawa kimia yang sesuai dengan reseptor. Seperti itu. Jadi di sini ada proses aktif ATP menjadi ADP dan sebagainya. Nah, jadi bentuknya bukan bentuknya yang seperti yang kita pikirkan dari segitiga, kotak dan sebagainya, enggak. Karena tubuh kita adalah susunan kimia ya. Jadi fungsinya di sini transduksi adalah perubahan konformasi struktur atau bentuk secara kimia. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di videonya mungkin lebih jelas. Nah, tahap akhir komunikasi sel yaitu respon seluler. Respon seluler inilah yang memainkan peran penting yaitu inti sel. Nanti tolong dilihat videonya ya. Jadi, akhir dari suatu komunikasi adalah respon seluler. Nah, respon seluler ini yang menjalankan adalah inti. Oke, jadi seperti ini saya sekalian mereplay yang tadi ya. Sinyal ini berhasil melewati membran, dia akan mengalami proses transduksi. Nah, transduksi ini berhasil masuk ke dalam inti. Inti ini akan merilis merespon protein baru yang akan dikeluarkan. Contohnya seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya sinyal itu berupa gula. Nah, gula ini akan menjadi sinyal oleh sel pankreas. Nah, sel pankreas ini komunikasi terjadi di dalam sel pankreas itu direspon inti menghasilkan hormon insulin. Insulin tadilah yang dihasilkan oleh sel ini dikeluarkan keluar menuju sel target. Jadi intinya komunikasinya secara sederhana seperti itu. Sinyal dari luar akan direspon oleh sel itu sehingga salah satunya yaitu merilis hormon-hormon yang akan dikirim ke sel target seperti itu. Nah, apa akhir dari komunikasi sel? Nah, ketika tadi ada sinyal mendekati sel, ketika sinyal selesai, maka komunikasi juga selesai. Jadi, jangan sampai komunikasi tidak selesai. Komunikasi apapun selalu ada akhir. Jadi ketika sinyal habis, maka sel akan berhenti melakukan komunikasi atau berhenti merespon terhadap lingkungan atau terhadap sinyal. Selama sinyal masih ada, maka sel akan terus merespon. Nah, abnormal sinyal komunikasi ya. Salah satunya bukan normal ya, abnormal ya. Apoptosis ini sebetulnya komunikasinya normal. Apoptosis ini yaitu bunuh diri massal. Istilah lain adalah bunuh diri sel secara massal. Ini sebagai contoh misalnya gini, pada perkembangan kita ketika embrio di dalam proses perkembangbiakan ya, kita ini dulu ketika usia embrio, misalnya embrio 1 bulan sampai 7 bulan, nah jari-jari kita itu menyatu kayak katak. Nah, kalau tidak ada proses apoptosis atau tidak ada bunuh diri massal, maka jari-jari kita akan menyatu. Ketika kita lahir, jari-jari menyatu. Ada istilah jari berdempet. Nah, itu salah satunya adalah kegagalan dalam proses apoptosis. Karena sejatinya Tuhan itu menciptakan proses pembelahan atau proses reproduksi itu pembelahan apa istilahnya ya, janin di dalam tubuh kita itu usia berapa itu masih melekat seperti ini. Kayak katak. Dia punya selaput. Nah, tapi Tuhan sudah mentakdirkan ketika usia 9 bulan misalnya atau 8 bulan, maka tengah-tengah kita akan mengalami namanya bunuh diri massal. Sehingga terbentuknya 5 jari sempurna yang terpisah karena awalnya menyatu. Kalau tidak ada apoptosis, maka kita akan lahir dalam kondisi tangan menyatu. Itu salah satunya apoptosis atau bunuh diri massal. Jadi kita harus bersyukur ya pada sel-sel yang ada di sela-sela jari kita itu yang sudah ditakdirkan untuk melakukan bunuh diri
masalah atau apoptosis. Sel apoptosis. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan melihat video atau mempelajari literatur yang lain jika kesulitan, atau silakan juga bertanya pada saya secara japri atau secara ini jika ada kesulitan. Oke, sekian untuk yang pertemuan hari ini tentang komunikasi sel. Selamat belajar, selamat ujian, dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.